Alhamdulillah ya Allah. Adikku kok ya. Adikmu? Sopo Adikmu adikmu? tuh? Adikmu sing ndi? Sing ngirimin sing ndi? Waalaikumsalam. Ya pada intinya emang dari awal kan penyebabnya kui tolong ngaji ini. Jadi orang ngaji itu kan punya ekspektasi tinggi ya. Pada saat ekspektasi tinggi, kalau realitanya tidak sampai kan ya orang jeglek kan. Alhamdulillah. Setelah menempuh perjalanan hampir 2 jam, kita sampai. Istirahat sebentar, sudah hisap rokok 1 batang. Irul lagi keluar beli nasi biar tidak lapar, kelaparan kita ya. Nasi padang aja. Oke. Ya, terserah. Tadi ngobrol sama siapa itu? Itu Bu Haji Maharani. Bu siapa? Institut Maharani. Institut Maharani. Yang tadi itu? Yang sudah mbah-mbah tadi ya? Nah, itu bapak yo kenal aku sih, kenal aku itu nang Kalongan bareng karo aku sing ngobrol. Oh, kamu kenal dengan bapaknya? Iku rombongane kula mbiyen yang kecil umur 11 tahun ras tahu. Oh, itu tadi itu rombonganmu? Iku aku sing latih aku lo ya iku. Oh, sing ngelatih sampean? Iya rombongane iku. Oh. Makmu ya, tetanggaku. Ya iku kali tak takoki. Dulu kamu itu katanya pernah berlatih ilmu. Ilmu apa? Yang tahun berapa? Ilmu banyak. Kalau tahun 2016 itu Sasambara Bali Rasa. Bali Rasa iki Ilmu Bali Rasa? Bali Rasa itu ya pembeningan bening. Pembeningan bening? Apa yang dibeningkan teman? Ya batinnya terutama ya jasad, nafsu semuanya harus dimurnikan ya. Dimurnikan. Ilmu nih, terapale ilmu nih bi. Mantranya? Mantranya yo tinggal sekuat seberapa mungkin nggak melakukan hal buruk. Oh gitu. Sampai. Jadi harus melakukan hal baik terus. Kalau bisa mungkin orang membasirkan makanan, kita bisa memakan itu ya mengurangi dosa mereka, juga mengurangi benih pasir atau api dendam atau apa yang ada dalam tubuh ya itu bisa keluar. Gitu. Oke deh. Jadi mubasir umat ki buat makanan, nah kita ya mau makan ya. Mereka nggak berdosa, kita juga melakukannya dengan ikhlas ya mengeluarkan pasir. Oke, kalau makan mengeluarkan pasir. Iya pasir Angkara Murka itu terbuat pasir dari Angkara Murka maksudnya. Terbuat dari pasir matahari sebenarnya dendam. Pasir matahari ya. Itu yang membuat orang menjadi dendam, nanti keluar dari sebelah mata ataupun badan, biasanya sebelah mata krek keluar pasir sendiri di sini. Bahkan di sini banyak pasir. Tapi sebentar Darso. Kamu pertama kali ketemu aku itu kan bawa kantong kresek 4 toh, yang isinya makanan sama wajan itu. Oh iya. Kamu taruh mana ini? Di kebun, cuman itu milik disuruh Bu Mega ngambil itu kan sisanan sama Bu Haji Maharani sama Bapak itu namanya. Kamu tinggal di kebun itu? Ya kadang di kebun, kadang mantau anak-anak doang, ada lingkungan bayar atau enggak. Cuman ya kalau makan, kalau perokok sih saya enggak pernah minta ke warung atau ngomdobrak, padahal Bu Mega suruh ngambil aja. Oh, Bu Mega suruh ngambil di warung aja. Tapi kalau saya sih enggak. Tapi untungnya kamu tidak ngambil. Kagak berani, saya mau. Kamu ngambil diajar orang. Kagak pernah. Terus saya mau milih putung rokok di jalan gitu aja. Biar nggak diajar orang ya. Tapi kemarin pas kasih uang pakai beli apa itu uangnya? Tuh beli bakso sama rokok. Beli bakso sama rokok. Habis. Ya. Pas nggak ada uang kamu makannya biye? Makan sih gampang sih, ada buah, singkong. Pas jadi berarti masuknya di kampung-kampung dia. Karena untuk mencari makan itu ya. Benar. Cuman ya habis kegaduhan hari mau muncul ya itu kan barang kopi sisa banyak di warung. Saya kumpulin gitu, terus saya dipesenin Simbah Jama utawi rombongan tentaranya, rombongan yang dulu lah rombongan saya. Dar kalau mau ambil aja di warung tuh ada uang 2.000 sama kopi. Tinggal. Tapi tidak pernah kamu lakukan?
Ya saya ambil, orang kenal semua. Ngono. Makanya kemarin banyak tuh ngambil dari warung berarti. Punya Simbah. Punya Simbah aku. Kenal Simbah. Untuk kamu nggak diajar orang soter sok. Kagak Ini tadi bakal. keluarganya terakhir ngabari saya Demak. Nih perkiraan tuh habis maghrib lah. Mudah-mudahan sih tidak macet. Sekarang putus macet. Cuma yang paling bahaya kedobrak babi hutan. Oke. Itu. Bentar. Kamu tuh kangen bapakmu dah. Udah temu. Sudah ketemu. Bapakmu siapa namanya? Pak Rohmat. Pak Rohman. Nih adikmu siapa namanya? Alimin. Siapa? Alimin. Alimin. Nah ini Alimin yang akan datang menjemputmu. Ya bapak simak juga tentara sebenarnya. Bapakmu tentara? Cuman yo gagal nang bagian opo nanti ditemoni Kamu berapa bersaudara? 8. 8. Kamu nomor berapa? Nomor 6 cuma yang meninggal 1. Nomor 6 berarti adikmu 2. Sopo Alimin sama siapa? Alimin sama Nur Halimah. Nur Halimah. Ini bapakmu nangis-nangis loh nyari kamu. Ora, kayak sih kale kanjeng Romo Taufik iki. Dia nangis-nangis katanya. Mbok tinggal lama ndak pulang kamu. Piye dah? Yang aku cari tiang pemerintah latihan militer. Latihan militer. Ini ceritanya lapar ora? Ya lapar. Lapar. Oh cari tiang. Yang pemerintah latihan militer ayo kula kon melo aku kon. Latihan militer baik kelaparan ini ya. Jadi kelaparan setelah latihan militer. Iya cuman kok ono juga kontakon komputer waduh IT mau mati ada ngejar komputer negara rusak. Komputer negara rusak. Terus bagian memperbaiki siapa? Aku di Sampai bagian memperbaiki komputer negara. IT opo katakan. Aduh ngeluh. Kene di cuci tangan kono dapur kono. Ada piring. Makan dulu sama-sama. Jadi kita tuh dengan ODGJ podo gitu loh. Kita makan telur, dia makan telur, dia makan ayam gitu kan. Nggak ada beda nih. Terus kene. Makan nasi padang. Kene karo aku kene. Duduk sini atas. Sekarang diambilin piring sih. Piring sih Zu. Mas Pak. Gak usah. Ngantuk kamu ya? Agak sih udah mendingan. Tadi siang belum makan? Sudah tuh? Sudah. Pagi makan? Pagi belum. Paling sehari 1 kali. Cuma ya paling masak gorengan, mendoan. Itu kan tepung-tepung kasih ya. Ayo makan sama saya. Rokokmu salah nonton Ini. Kita makan berempat. Cuma Nirul itu mau ketok nih kamera. Bismillah. Kita makan dulu ya teman-teman ya. Sego Padang. Alhamdulillah ya Allah. Ngadeg wes. Iki sapa jale sing jemput tuwe cek. Ngadeg. Rokokmu sae, rokokmu samu. Iya. Sopo iku? Itu sopo? Ngerti kowe? Adikku kok ya. Adikmu? Sopo adikmu? tuh? Adikmu sing ndi? Sing Alimin sing ndi? Waalaikumsalam. Ndi adikmu sing ndi? Iya adikku. Adikmu nggih. Ayo masuk ya, monggo. Monggo. Ayo kenara, masuk. Allahu Akbar. Zub, kena kopi Zub. Alhamdulillah. Berapa jam dari Pekalongan? Jam 3. Jam 3 sampai hampir jam 7 karena macet di jalan ya. Macet di Demak. Demak. Iya. Hujan deras. Enggak. Karena volume kendaraan. Iya. Iku sapa? Adikku. Sapa jenenge? Alimin. Alimin sing nomor piro? Adikku pas. Iya, adikku pas. Seben tentara, kan nang beji. Aku rencana aku. Mas, non sewu. Jenengan betul 8 bersaudara. Nggih. Jenengan nomor 7. Ujungnya. Adiknya dia persis. Nggih. Yang nomor 8 Halimah. Nggih. Montot ini. Saya yang nomor 1. Jenengan nomor 1, Mbak. Ini Mbak Ibu. Ada yang meninggal nomor 3. Iya. Dia hilang berapa tahun, Pak? Baru sebulan. Oh, baru sebulan. Ya, tanggal 22 itu Pak pergi dari rumah. 22 Januari. Februari. Januari. Januari loh. Nah,
Sebulan. Tapi sebelumnya kan udah pergi tapi pulang ya sekitar 3 hari kalau pergi nanti pulang sendiri terus pergi lagi 3 hari pulang sendiri. Ini ternyata sudah sebulan. Sudah dicari kemana aja? Saya pas minggu kemarin ke Semarang terus Ini juga Sukoharjo. Sukoharjo. Iya, naik. Karena ada info ke sana, Bobi. Kok sampai cari sampai Sukoharjo? Ya di Pekalongan itu katanya ada yang lihat. Pas itu waktu titik terakhir ada yang lihat di Subah. Terus Di Subah? Iya. Terus itu udah lebih 1 minggu baru saya jalan. Dan ternyata teman-teman, ini adiknya tuh pernah minta tolong saya ya, Iya. untuk diposting ya. Cuman kan mohon maaf, saya tuh biasanya membantu posting tapi nggak tak matke fotonya gitu loh. Jadi pas ketemu dia aku ya nggak ada memori sama sekali. Ini ada memori aku mungkin akan mulai chatnya lagi gitu loh. Kirain pas ketemu masa di videonya masuk ke Pekalongan itu masih bareng kirain saya. Oh, enggak, itu udah telat tuh mas. Berarti telah 1 hari ya. Iya karena Pekalongan Info itu ngechat saya itu kan gara-gara mungkin. Jadi gini loh, sore pas aku sudah masih bareng sama dia, aku tuh buat story WA. Dan saya minta tolong beberapa teman Pekalongan, Mas tolong bantu menemukan ini. Nah Pekalongan Info itu ngechat aku besoknya, gitu loh. Andai sore itu sudah sampai jenengan, dia masih sama saya, gitu loh. Karena saya tidak punya tempat untuk menampung, ya seperti inilah. Habis tak bersihkan tetap kembali di jalan. Kalau nanti ketemu kita cari lagi. Soalnya langsung tak cari sampai titik di mana aku pisah dengan dia di pom bensin itu. Gak ketemu. Muter aku jalan gini. Nah ternyata kalau dari ceritanya dia bahwa untuk makan itu dia kadang dapat buah, berarti masuknya kampung, bukan jalan raya. Dapat kabar di Kudus mas. Terus warga yang lihat katanya pas di Kudus itu masuk desa, tapi kan nggak diamankan sama orang. Terus saya mau jemput bingung. Iya toh. Sama orang. Sempet ada yang ngabari di Kudus ya. Iya. Sebelum ketemu saya. Iya. Karena non sewu nek dia rutenya itu kan kolor ya rulnya. Mungkin dari arah Jepara ya. Nggak Kudus muter Jepara terus tembus Tayu Pati bisa jadi. Tadi dijemput di mana mas? Dari titik saya memandikan dia, saya berpisah dengan Dekne itu, saya harusnya di pom bensin toh. Iya. Nggak terlalu jauh ya tadi ya rulnya. Rono wong kok kajen toh. Kajen tekan pom bensin paling ya 2 kiloan lah. 2 kiloan. Masih di sekitar situ pak. Nah, lanjut dia masuk kampung-kampung aneh gitu. Terus tadi tak mandikan di pom bensin itu lagi. Hei, iku sapa? Adikku Sing iki adikmu sing kae kok. Mbak Yu. Sapa jenenge? Mbak aku wis oleh reben jare ilang alas, wae koncoku, temen biji. Gue nang alas dier apa nanti nyamba jak tolong ban sabar Itu sering keluar emang mas. Iya karena itu halusinasi. gue temu Sampai reben 3 hari pulang. Itu enggak sekali 2 kali. Tapi pulang ya. Iya pulang. Nah ini yang sampai 1 bulan. Iya. Pokoknya pergi dari Mekah lebih berarti. Ada ya. Dan ini pernah dirawat di RSUD Pemalang. Terus terakhir itu di Semarang. Di Amino. Pernah di Amino. Kapan di Amino? Sekitar Sambung setahun. Waktu dirawat di Amino pakai BPJS, pakai KIS. Ini aja habis dari ini langsung ke Yes. Habis ini ke Amino aja. Iya. Ya, bawa toh KTP toh. bawah sudah Bawa semua dan KIS-nya masih aktif ya. iya mas. masih aktif. Berobat. Ojo keluyuran. Oke Pak Bondo negaranya pura kalau kena jenengan Jadi Bonan tuh untung Mas Ronse itu nek jenengan lihat di video saya ketemu dia, itu hampir tak tinggal aslinya dia ini. Karena dia rada agresif. Dan waktu itu aku bertiga, aku Wirul Subanti, rada wedi. Aku tuh ngejak wong-wong ngasih sopir truk ya Rul ya. Tak jair ono sing wani kok cah. Akhirnya kemudian Subanti berani, ya sudah tak tahan sik. Sampai kemudian dia nurut itu kan. Pasti pas dikasih rokok nurut pak. Tapi pas ngerti ada kamera dia ngelawan Mas. Iya aku lihat. Pas ada kamera dia ngelawan.
tanya surat tugas barang karena aku presiden direkturnya PDIP. Kalau malah ten Klaten. Iku marane Pak Heru. Pak Heru sapa? Ya iku. Pak Heru siapa? Yo, Bu Sinten Bu Megawati sing ngabari. Bu Ngono. Megawati kan tadi sakit. Yang ngabari. Ngarang. Ya iku. Ya itu halusinasi. Dan tidak masalah. Halusinasi. Jadi orang-orang gangguan jiwa memang Loh, Pak. dominan berhalusinasi. Pada saat dia nanti minum obat rutin bisa tidur dengan kualitas baik, halunya akan berkurang. Harusnya sih kalau minum obatnya rutin nggak sampai kayak dulu lagi. Pasti. Karena ini stop obat ya. Apa itu? Soalnya dia ini nggak disuruh Ada mau. minum obat. Wih, Obatnya di rumah masih kan setiap bulan. kontrol ya. Udah 2 Wih, tahun. nang kandani, nang cah ganteng Darso, ke paling ganteng sak Pekalongan toh. Iya. Nanti ini ke rumah sakit Amino Semarang ya. Nanti pulang rumah sakit minum obat rutin ya. Karena kamu kalau nggak minum obat pasti kepalamu sakit, nggak bisa tidur. Gitu loh. Biar nggak keluyuran. Ini sakit adikmu, kakakmu nyari kamu sampai gini. Sampai tahu? Tahu. Pati Pekalongan waduh 5 jam. Iku mati yang Pak Parti, ketemu Pak Parti nang kono. Nah, ketemu sama? Pak Parti. Mbak Parti. Pak Parti. Pak Parti itu siapa? Tentara. bisa. Babinsa sana. Ya bener ada tentara. Kawan dengan kabar. Ada ya Bang Gusti. Bagaimana rasanya Mas sudah ketemu yang dicari? Alhamdulillah. Lega ya. Aku dikirimi tadi malam adikmu apa foto bapak itu video kira ngerantes aku aja. Tadi malam itu dikasih. Aku sebenarnya nggak mau tak liatin ke bapak. Takut gimana ya? Soalnya udah sepuh mas. Tapi sering bertanya. Kok udah liatin dulu ke bapak? Tapi ternyata mungkin itu menjadi berkahnya ya. Bapak yang ngerti, bapaknya langsung dongo, dikabulkan yang kuasa. Jadi siang ini tadi, ku rencana saya itu justru mau jalan arah Semarang. Tengah jalan niku aku ditelepon viewer Sina Urip. Ternyata dia sudah ngechat dulu, kemudian nelpon beberapa kali tak abaikan. Kemudian tak angkat. Delalai mengabarkan dia. Gitu toh. Cara itu yang ngabarkan adalah perempuan. Akhirnya aku nelpon adik. Karena itu dekat rumah orang tuaku di sana, sekitar 5-6 kilo dari rumah orang tuaku. Jadi adik itu nunggu sampai yang kurang lebih 2 jam. Dia udah mau pergi aja deh. Kasih rokok jangan jagung adikku sampai semua saya datang. Iya, kalau kelamaan pengennya pergi. Gitu ya. Mau dibilangin kalau di rumah nggak boleh pergi kan marah. Pasti mbak. Minum obat itu bilangnya minum mas, tapi dibuang, dikumpulin semua di baju. Nah besok-besok sampean yang ada di rumah pastikan obat itu tertelat. Ya, bukan Dik ini punya kuasa sendiri untuk ngumpi terus kemudian sampean gak roh, jangan. Pastikan bahwa obat itu tertelat. Marah pak, hanya kalau disuruh minum obat itu. Di antara keluarga siapa yang paling dihormati Dik ini? Pasti ano. Ada sih kok. Kan di Jakarta. Ada cuman nggak di rumah. Oh iya, Bu. Nah, biasa dengan orang yang dihormati itu ano. Biasanya itu sama sama ibu. Sama ibu ya. Terus pokoknya alon-alon lah ya. Salah satu fungsi rumah sakit juga membangunkan kesadarannya untuk dia sadar untuk minum obat. Ya saudara, umbi obat tenan lo ya. Iya. Kena orang ketemu aku nih jalan tak tutup ibu malah. Nggih. Iya. Terus dia kuat banget rokoknya. Iya. Udah berapa tahun? Udah lama sih kan. 7 tahun. Dia sakit 7 tahun. Gara-garanya? Nggak ilmu pak, ngaji ngaos Kelihatan banget kalau itu. Dia pengen menjadi sesuatu. Selain itu ada hubungan dengan cinta? Pernah dipacar? Orang situ, orang kelakon. Nikah dengan laki-laki lain atau tidak disetujui? Dia maksudnya dianya nikah sama temannya. Luar biasa, ya kan? Dan penyebab itu memang tidak tunggal lah ya. Penyebab itu tidak tunggal, tetapi memang laki-laki itu pada saat jatuh cinta ke perempuan itu bucin banget. Nah pada saat tidak kesampaian itu memang bisa oleng betul mereka. Kembali lagi cinta. Iku Mas Raffi. Saya tak takoi mantan pacarmu sapa jenenge? Pita. Arek ndi? Paten nangis tau. Wis ora. Kowe sedih apa tuh karo dekne?
Benar, si Beling. Benar, Iya tuh, dianya Sel. nikah sama sahabatnya Kak. Sahabat. Vita iku kawin karo sapa? Hariswan. Iswan lu kancamu turu ngono. Kancamu nongkrong. Gak loro ati tenan kowe. Ayo sepau Tapi wis bae kelas nang iki. kelas kabeh. Kelas kabeh ya. Sok golek wedok ayu liyane neh. Nah, iya. Lidah mengucapkan ikhlas, hati kan belum tahu. Iya, karena memang banyak banget ODGJ itu disebabkan karena gagal cinta. Tapi itu Pak, selanjutnya kan udah tunangan saya di situ, tapi nggak jadi kan, dianya kan kumat terus pihak keluarga dari perempuannya itu kan nggak terima, jadi nggak jadi ya terus tapi akhirnya perempuannya meninggal soalnya kena penyakit ini tenggorokan kanker mungkin. Oh gitu. Tapi pas sempat di rumah sakit Pemalang masih ada ikatan. Iya, ceweknya juga masih seneng ya. Jadinya masih ya nerima apa adanya lah. Mau menerima dia yang pernah sakit ya, perempuannya ya. Dari keluarga yang nggak boleh, kakaknya. Keluarga perempuan. Iya, karena aku ya ramai itu, bobot bibit itu pasti akan diperhatikan. Karena nuhun sewu menikahkan orang-orang yang gangguan itu risiko pada anaknya. Anaknya punya potensi gangguan juga dan itu besar. Gitu loh. Terus orang-orang gangguan itu kan rentan secara psikologis. Di masalah sidi oleh mereka. Itu walaupun nggak ada riwayat turun-menurunnya. Nek sampean mau jujur mas, di generasi di atas muntah dari garis bapakmu atau ibumu mesti aneh. Biasanya gak ada, kalau gak ada berarti dia yang pertama kali. Tapi biasanya aneh. Cuman kalian tidak menyadari. Nggak dari pihak bapak juga nggak ada. Pak D, bule, mbah, buyut. Nah itu yang nggak ada. Baru-baru dia ya. Ya wes. Nah aku cuma pesan ke saudaranya dia, jenengan nek punya masalah coba dem dewi. Bermula dari kecewa yang tidak terure. Kecewa banget ora iso turu nah itu. Los akhire. Kira dililakno wae pita kuwi. Dililakno. Ora wong wedok ayu akeh. Oke yo ganteng. Ngombe obat kerja. Kok sampai sampai jalan kaki kan kene. Mas, Pekalongan sini dekat. Aku pernah ngeterke yang dari Serang Banten, Pandeglang, Lebak. Berarti jenengan ngeterke mriko. Iya. Kali ini aku memang nggak bisa mengantar karena aku sibuk banget ya. Biasanya ngeterke aku. Adikmu kayak Mbak Yu ora boke, Mbak Yumu. Makan ini. Iyo ke. Mau Mas diminum Mas. Iya. Biar hangat badannya Mas. Jenengan itu minta tolong saya tanggal 13 Februari. Iki sapa iki? Ya gue aku. Aku yang ganteng ini anaknya. Ini lah. Ya sayang itu tadi loh saya banyak banget orang minta tolong untuk posting orang hilang. Aku tuh gak tamatke foto nih. Nek tamatke tenan kono ya mungkin ada memori ya saya ya. Oh ini ketone sing dimintain tolong kayak gitu ya. Jadi ndak. Iya, ini kan setelah diposting Pekalongan Info. Nah, Pekalongan Info itu menghubungi saya sebelumnya. Dia dapat postingan dari teman-temannya mungkin. Sudah 320-an ODGJ Mas yang kita bantu ketemu keluarga nih. Jenengan niku pas teng video katanya meteng sesi. Oh di Kesesi ada permintaan orang sana untuk motong rambut gimbal di Kesesi. Saya bilang siap, saya meluncur ke sana, tapi tolong izin dulu ke keluarganya. Karena nuwun sewu, saya itu tidak mungkin ujuk-ujuk tiba-tiba datang ke keluarga untuk membersyarat ODGJ. Kecuali keluarganya minta tolong. Ada privasi harus saya hormati. Saya tidak mungkin tiba-tiba berlagak pahlawan bla bla bla, enggak. Nah, Raben Sesen ini adalah tokoh imajinatifnya dia. Tentara hitam. Tentara Garuda Hitam. Guru-guru nonton film aja kita. Ya gue yo hilang beberapa tahun. Anak dia gue aku Iya, guru-guru pita ya jam. Wah, dewe dadi mini. Wis ada pikir. Bapak anu bae, bukan anak palas kayak kowe. Iya. Lisanmu ra mikir kayak pengen iso turu guru-guru pita. Dan dominan penyebab orang gangguan jiwa itu untuk laki-laki gagal cinta tadi. Itu dominan banget lah. Walaupun itu bukan penyebab tunggal nggih, tapi penyebab utama pasti itu.
sebelum ini dulunya emosional banget. Ketok banget mas, emosional banget. Susah nenanginnya, susah. Iya. Kecewa, orang yang kecewa yang sangat itu buat tenang no piye. Bahasanya gue gak ngelakoni gitu loh. Ya pada intinya emang dari awal kan penyebabnya ngaji. Jadi orang ngaji itu kan punya ekspektasi tinggi ya. Pada saat ekspektasi tinggi kalau realitanya tidak sampai kan ya orang jeglek kan. Nek masalah ngaji kelihatan banget toh. Pas tadi tak jemput itu yang bahas tentang dia kepala pesantren lah dan sebagainya gitu. Guru ngaji lah. Iya pernah di itu Semarang itu di rumah sakit juga dokternya udah paham kan diajak di sana. Dokternya bilang ini kok semacam menuntut ilmu ya Bu. Iya. Awalnya seperti itu. Pernah mondok enggak? Sekolahnya sampai SMP. Dasarnya yo pinter arek iki. Tapi alhamdulillah lah ya Mas. Bisa ketemu, bisa pulang. Monggo diminum dulu. Nanti perjalanan jauh kok. Karena nanti di RSC Amino itu dari pasien masuk IGD sampai masuk ruangan bisa nunggu 3 sampai 5 jam loh. Iya emang. Ya terima kasih buat Mas Adi yang sudah membantu kakak saya sampai sekarang bisa ketemu lagi. Semoga sehat selalu buat Mas Adi, panjang umur, diberikan rezekinya lancar. Amin, amin. Ya semoga buat teman-teman kalau ada masalah sesuai ucapannya Mas Adi, curhatlah sama temen biar nggak kayak gini kayak abang saya. Kasihan orang tua. Iya. Udah kali Mas, gitu aja Mas. Ya, terima kasih buat keluarganya Mas Terso yang mengaku Reben Session dengan saya pertama kali. Kemudian anut banget mulai tak potong kuku sampai potong rambut atus itu anut banget. Saya juga kaget karena di awal berontak seperti itu tak tahan lama. Dan alhamdulillah bisa ketemu keluarganya. Dan alhamdulillah, karena setelah ini langsung masuk RSC ya. Ya, itu yang terbaik. Disarankan jangan ini perangkat desa. Memang seharusnya gitu, masuk RSC. Karena orang gangguan jiwa itu harus minum obat rutin tiap hari sepanjang hayat. Sehingga kopi mau itu pasien loh. Anak Temanggung. Ketemu aku ning Rantan itu. Ya sudah pulang ketemu keluarga nih, pas tak tilingi ke sana itu kok nggak keurus. Terus aku ngomong sama istri sama Mbak ini, "Ndak, biar nek kita urus Subanti, monggo ya." Tak minta, pokoknya tak jalsim. Udah 4 tahun bareng saya. Kalau lebaran mulai deh. Dari jalanan itu. Sampai sekarang masih. Berarti udah sembuh total. Nek sembuh total itu mungkin ya Mas. Orang gangguan jiwa tidak bisa sembuh total seperti jenengan hari ini. Ndak. Saraf otak itu nek kadung rusak meninggalkan kecacatan. Susah diperbaiki. Yo ngelek, Subanti itu ngelek. Orang iso mbok jak jagung itu nalika nyambung gak. Mbok perintah gak bisa nalika nyambung, tapi dia oke banget, bagus banget. Saya ngedusi iki pisanat Subanti ya lho. Dia mau Subanti saya ngedusi dia mau ya. Nah, gitu loh. Kadang Subanti motong dia tahu semuanya, dia baik. Nah itu loh Mas, itu gambaran ya, gambaran. Pada saat minum obat rutin semua kan baik-baik saja dan jauh dari pemicu. Yang saya taruhkan Mas Vita yang main atuh ora kok kene. 10 menit ya. Ada. Itu tetangga desa sih. Ada. Tapi sekarang ikut itu suaminya. Oh, tidak di situ ya. Di Jakarta. Itu lebih aman. Lebih berat lagi kalau pemicunya adalah keluarganya sendiri. Dia menyimpan dendam dengan keluarga. Aku juga beberapa kali menemukan kasusnya ini. Di rumah sakit sehat, secara medis boleh pulang. Tekan rumah, kambuh meneh. Karena ketemu orang yang mengecewakan dia, luka itu terbuka kembali. Berarti pola pikirnya ya juga Mas. Iya Mas, mereka menyimpan luka Mas. Kalau ini Pak rencananya nanti kalau udah habis dari RSC itu katanya mau taruh panti. Di panti. Dinas sosial nanti yang mengano monggo itu juga bagus. Tapi panti tidak selamanya loh ya. Nanti tidak selamanya. Panti punya Pemprov Jawa Tengah setahu saya itu maksimal 2 tahun. Setelah itu pulang bareng keluarga menjalani kehidupan lagi.
Jangan kaget kenjenengan next time misal dia kambuh ngamu-ngamu jangan kaget ya. Nek kambuh lagi bawa ke rumah sakit lagi. Memang seperti itu. Gitu ya. Yang sabar merawat. Bu piye-piye meneh gitu Duri. Ya, kalau masuk rumah sakit sini itu sudah nggak terhitung sih Pak. Nah iya bener. Masuk keluar masuk. Oke. Jadi misal kambuhnya nanti rodok berat ke Semarang aja. Karena tindakannya lebih nganu ke Semarang. Kopi ini diumbi Kang, sang ganteng. Oke. Oke, begitu. Karena nanti masih harus ke Semarang. Hati-hati, sudah perjalanan pulang. Yang penting selamat, ya. Dan mudah-mudahan nanti selamat sampai Pekalongan. Dan mudah-mudahan ini keluarnya Darso yang terakhir, ora keluyuran lagi. Ya, dan keluarga diberikan kekuatan dan kesabaran untuk merawat Darso. Karena memang satu pilihan ini, harus sabar, dok. Nggak ada pilihan lain. Itu ya. Sip, yuk kita antarkan mereka pulang. Salaman sehat. Sehat ya, Nang. Ya. Tos, ya. Saudara kita ya. Saudara. Monggo. Apa itu dong? Sih, monggo dereke. Ndak usah, boten usah. Sana-sana, boten. Untuk ongkos ngurus. Nggih, monggo dereke untuk ngurusi anu wae. Sama-sama. Nggih, dereke hati-hati. Makasih. Nggih, monggo dereke hati-hati. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah ya Allah, yang terbaik aja lah buat mereka. Weh, jalur ngarep deh. Yang tanya ke pasar. Weh. Aduh. Jiwa bosinya muncul ya, Ra. Jalur ngarep lu gue, Ade. Weh. Darso jalur ligih ngarep kok, Di. Hati-hati ya. Nggih, dereke hati-hati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah terbaik pokoknya lah ya, matur suwun. Sampai ngantuk wes, matur suwun. Selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum.